namo yang cukup familiar di tengah-tengah kita ini, khususnya wong yang balik ke daerah Sako, daerah Kenten lah ya, Lembang ini, yaitu namo daerah yang sekarang sudah jadi namo jalan utama, Mang Dayat ya. Tembusan antara Jalan Pangeran Ayit dengan Jalan Tanjung Sepi Api, yalah Talang Keramat. Jadi ada dua, Mang Dayat ya. Talang sama Keramat. Talang itu kalau secara umum itu artinya tempat yang memang tinggi, Mang Dayat ya. Nah, karena ada kategori bukit, ada kategori talang, ada kategori puncak, ada kategori gunung dan lain lain. Tapi ini talang, artinya tanah yang tidak pula terlalu tinggi, tingginya itu tidak juga tidak rendah itu. Lalu itu keramat. Nah, di sini ada kata-kata yang unik. Keramat. Jadi kalau kita terdengar kata keramat itu, mendayani yang identik di kuping kita itu tempat yang disakralkan kan. Nah, lebih identiknya lagi, eksplisitnya itu istilah itu kekuburan kan. Nah, jadi Talang Keramat ini secara penamaan dinamakan demikian itu, namakan Talang Keramat itu memang karena di situ ada kuburan yang dikeramatkan oleh warga. Jadi saat ini kami sama Cek Wan dan juga di belakang Mang John. Mana Mang John lah. Jadi ini adalah makam dari Talang Keramat. Siapa namun tadi? Ada Syekh Ali Akbar sebagai tokoh utama ya, sentral. Tokoh utama. Ada Panglima Kumbang Darat, Panglima Kumbang Laut, ada juga Putri Kembar, ada Pangeran dengan Putri Dua Kibini, dan beberapa makam lain yang tidak terdeteksi. Tapi makamnya lama kuno. Nah, oke. Nah, itu yang ya. Batu-batuan itu. Yang umumnya tidak ketahui, Wang. Iya. Lihat my Kenten. No eh? Oh iya, ada. Oh. Tun, sampai ke sungai. Kalau ngajak Mang Jen beradu ilmu kuncen Mang Jen. Kiri, kanan, kiri. Kiri, nah ini. Ini Panglima Kumbang Laut. Mana? Ini. Oh. Nah ini lah sungai, anu itu sungai Lamonya tuh. Sungai makam ini, sungai ini. Sungai terlewat ini tadi. Panglima Kumbang Laut. Maksudlah cek sungai. Panglima Kumbang Laut. Ya banyak yang bawah-bawah. Sebutnya nih. Aduh, kiblat sudah. Talang Keramat ini secara yang Pulau tahu ada 3 versi yang Pulau dapat mengenai kuburan itu, Mang Dayat. Jadi lebih banyak ini cerita tutur. Banyak cerita tutur. Secara sejarah, sumber primer itu tidak katik, Mang Dayat. Baik itu naskah, baik itu tulisan pada tempat, dalam hal ini mungkin batu nisan, baik tidak katik. Dan juga di dalam apa sumber-sumber sejarah itu tidak ada katik yang menyebut ataupun mengupas ya mengenai keramat yang ada di Talang Keramat. Nah, tapi ada 3 sumber paling tidak yang Pulau tahu, yang bakal Pulau apa namanya itu paparkan di sini. Tapi Pulau sebelumnya ngomong juga Mang Dayat dengan pemirsa sekalian, tolong ini ditonton sampai tuntas, jangan sampai kaget Jangan salah, gagal paham. Iya, jangan kaget salah paham sama pahamnya salah. Iya. Nah, jadi kaget Ojong Cek Wan tuh ini jangan, jadi tuntaskan dulu. Jadi 3 versi ini harus tuntas dengarnya. Kalau tidak tuntas kaget ada maknanya dusta. Berubah, Maknanya berubah, ada dusta di antara kita.
Pangeran Lintang, Panglima Lintang. Panglima Lintang. Panglima Lintang. Kemudian di sini ada Pangeran Ayin ya. Nah, ini adalah makam dari Pangeran Ayin. Pangeran Ayin yang ada nama jalannya. Di batang lah, pohon itu tengah-tengah perut dia. Ini masih ada tak? Jaga masih di sana ya. Makam Pangeran Ayin. Ini juga makam keramat. Itu putih ya, puding deh. Tak tahu nama. Itu asli tulisannya itu. Di Babayu tulisannya. Asli. Enggak itu. Kalau Raden itu di laki itu Raden Nasir bawah. Jangan sultan. Jadi ada berapa? 11. Oh 11 toko ya. Misalnya pengikutnya be. Sisi-sisinya kan Raden. Yang Raden, di sini kan Raden, Pangeran. Yang itu kan beliau ini kan yang hancur namanya. Sebelah saya bisa kelihatan gitu ya. Kalau yang hijau-hijau yang ini prajurit. Ya ada di chat-chatnya. Ada 120. 120. Yang baru timbul. Iya. Yang belum timbul. Ini agak 4 meteran ini. Nimbul ke kayu ini. Ini dari tenggelam ya? Tenggelam. Ini naik ini. Bukan lemak jadi makan. Versi pertama ini lebih ke cerita tutur juga yang sifatnya legenda. Nah jadi hak itu harus bisa dibedakan juga ya Pak pemirsa sekalian, di mana legenda mana sejarah. Kadang kita ini galak mencampur aduk kan. Nah contoh legenda itu apa? Legenda Pulau Kemaru yang lanang nganjuk juga Banyu Nah itu legenda bukan sejarah. Legenda itu pemirsa yang biasanya itu diyakini oleh masyarakat itu ada, tapi secara bukti sejarah kita tidak temukan. Nah, tidak ada bukti primer tadi. Iya benar. Nah itu legenda. Tapi kalau fakta sejarah memang fakta. Nah secara legenda dan itu dimuat di dalam katalog Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dan juga dimuat di dalam buku pokok kebudayaan Kabupaten Banyuasin. Itu menceritakan tokoh yang dimakamkan itu adalah tokoh pada zaman dahulu yang ceritanya ini Mang Dayat. Jadi ada wong dua laki bini, dia ini pengen punya anak. Nah, pengen punya anak tapi tidak dikawini oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Nah, akhirnya dia berdua ini punya nazar katanya aku nih kalau kaget pengen punya anak. Kalau pecak buaya be jadilah jadi ngomong. Yang penting punya anak. Yang penting punya anak. Nah, akhirnya di siapa wong dua laki bini tadi punya anak nian. Dan manusia Mang Dayat. Pecak manusia biasa. Nah, tapi dia punya apa itu kesaktian yang dia ini apa itu cak buaya lah, maksud itu kan dia di air bagus ini dia ni apa kecakapan dia kekuatan dia kan kesaktian dia di darat juga dia bagus, maksud ketangkasan dia kecakapan dia dan lain sebagainya, maksudnya punya kelebihan lah. Nah akhirnya anaknya ini bertanding dengan wong dari kampung seberang, sudah bertanding anaknya ini kalah. Nah pas anaknya ini kalah meninggal, kalau di segitu kayak itu jadi buayo. Nah dikubur lah di pinggir yang sekarang jadi pemakaman itu. Nah itu versi legenda. Siapa nama anaknya tuh atau julukannya? Tidak disebutkan secara eksplisit Mang Dayat. Karena ini legenda kan. Ada cerita tuh yang menceritakan itu. Oh ini panglima ini itu tidak ada tidak ada. Baik itu siapa wong tua mak bapaknya ini, baik itu siapa juga anak ini kan siapa itu tidak jelas. Itu cuma semacam cerita yang semacam cerita rakyat lah ya maksudnya, cerita legenda lah intinya. Ada tak persepsi atau perkiraan yang mana makamnya, ada tak? Nah yang diyakinkan makamnya itu ialah makam yang utama itu. Nah itu sehingga katanya buayo, namanya buayo kan panjang deh. Iya. Nah, buayo kan tidak 2 meter lebih, 3 meter lebih kan. Jadi buayo. Nah kan jadi buayo kan bisa panjang. Dikubur lah hingga baginya makam itu panjang. Nah itu versi legenda. Versi yang pertama. Nah jangan ini dulu ya, tonton terus sampai habis. Yo kaget kamu nyumpai Cek Wan belum.
Nah, versi kedua, ini versi yang menurutku, ini juga versi tutur Mang Dayan, tapi menurutku pribadi versi ini yang lebih agak sedikit masuk akal dan agak sedikit mendekati kebenaran. Versi kedua menyatakan yang dimakamkan di Talang Keramat itu adalah seorang tokoh yang bernama Syekh Muhammad Ali Akbar. Nah, Syekh Ali Akbar ini di dalam cerita tutur masyarakat sempat dijuluki dengan julukan Mbah Jangkung. Artinya kalau dari namanya kan tahu gitu, berarti wongnya besar tinggi ya deh. Nah, Mbah Jangkung ini Mang Dayan seorang ulama, tokoh agama yang menjadi penyebar agama Islam di daerah itu pada waktu itu Mang Dayan ya. Nah, akhirnya beliau ini punya pengikut-pengikut yang banyak. Nah, punya pengikut yang banyak. Ya, akhirnya beliau ini meninggal dan pengikut juga meninggal, dimakamkan di situ. Nah, ini agak mendekati kebenaran. Ngapa Mang Dayan? Ada beberapa hal yang faktor yang menurut kulo itu menguatkan. Pertama, secara geografis makam itu berada di pinggiran sungai dan seluruh transportasi kita itu dulu melalui sungai. Yang kedua, secara fisik makam itu berbentuk makam muslim. Ngapa makam muslim? Tadi kalau kita turun ke lapangan Mang Dayan deh, kita jingok banyak makam, bukan banyak, seluruh makam-makam yang ada di Talang Keramat itu bercorakkan muslim. Artinya dia ada dua batu nisan yang menyatukan itu muslim. Karena sebelum muslim itu Mang Dayan tidak ada di kubuh itu. Nah, baik itu tipe nisan batu kali maupun tadi ada sikok kita temukan yang konon katanya makam putri itu nisan itu tipe Melayu. Nah, artinya kan di situ ada jejak arkeologis tersendiri Mang Dayan. Bahwasanya menandakan ini makam-makam muslim. Ada juga yang nyeleneh nyeletuk, "Cewan ngapo kuburannya katik ngadep kiblat?" Nah, jawabannya Mang Dayan, zaman dulu itu kebetulan kulo nih agak konsen lah di bidang falak Mang Dayan ya. Nah, jadi zaman dulu itu penentuan arah kiblat itu Mang Dayan tidak secanggih sekarang dan ilmunya juga tidak sekompleks sekarang. Kalau sekarang ini kan ilmunya sudah canggih, ilmunya sudah banyak dan juga alatnya sudah canggih. Dulu itu Mang Dayan nyentuh ke kiblat itu pakai lumut, wong tuh. Kadang ada juga pakai kain katanya, pakai kain dibentang ke Bujuk Banyu kemana kain dulu ini itulah kiblat itu nah. Nah, akhirnya makanya makam-makam yang tadi kita temui di lapangan ada yang megang ke sini, megang ke situ, megang ke sini. Nah, itu baru secara keilmuan astronomi ya arah kiblat tadi. Nah, belum lagi secara geografis kan daerah kita ini kan mungkin ada gempa pergeseran. Masjid Agung bila 2-3 kali bergeser kiblatnya. Nah, pergeseran. Atau juga bisa jadi memang pada masa itu syariat untuk ngadep kiblat itu mungkin belum sampai ke beliau itu. Karena yang bawa Islam kan Syekh tadi. Nah, itu versi yang kedua. Nah, versi yang ketiga ini, kulo dulu pernah ketemu seorang sesepuh Mang Dayan yang pertama kali tinggal di daerah Sako Kenten itu ya. Jadi, dia itu ngomong dengan aku. Loh. Wan jadi dia ngomong, dia ini asalnya cerita panjang lebar tentang asal muasal Sako, asal muasal Bukit Sangkal dan lain sebagainya. Cerita tutur juga. Nah, tapi dia ini sangat menafikan dan mengatakan makam Talang Keramat itu adalah makam yang tidak ada. Jadi makam yang dibuat katanya. Nah, artinya itu bukan kosong. Dia menganggap kosong, tidak ada makam. Nah, karena katanya yang aku tahu dulu dari wong tuanya, dari nenek buyutnya di daerah Sako pertama, yang dia tahu itu daerah Sako Kenten dan sekitarnya itu tidak katik kuburan, tidak katik kamar, tidak kebun. Nah, tapi tidak tahu ngapo katanya ada keramat di Talang Keramat itu daerah Kenten dan juga ada rayong sikoknya Mang Dayan. Wong tuh kadang tahunya tentang kamar Mang Dayan ya. Nah, ada juga sikok apa namanya itu keramat yang daerah situ juga. Karena daerah itu memang daerah yang baru kan. Satu hamparan lah ya. Ya, satu hamparan itu ialah Keramat Jong di Sako. Kalau tidak salah sekarang posisinya masuk Sako baru itu Keramat Jong. Nah, yang konon kabarnya juga untuk cerita terus Keramat Jong ini juga seorang syekh, seorang ulama yang menyebarkan agama Islam dari situ. Dan memang di dekat Keramat Jong itu juga Mang Dayan ada sungai, ada aliran sungai kecil. Sama semacam rawa-rawa lah ya. Karena kan dulu memang transportasi melalui itu. Jadi kalau kulo pribadi menganggap dari 3 versi itu yang lebih mendekati kebenaran versi kedua, karena berdasarkan pengetahuan yang kulo tahu, setahu kulo semacam itu. Artinya insya Allah memang ini apa namanya itu makam yang ada nilai sejarah dan ada nilai religinya. Nah, itu kalau kita untuk periodenisasi. Untuk periodenisasi ada catatan atau cerita tutur enggak?
Syekh Ali Akbar ini masanya itu kapan? Dan kalau kita jengok di Jawa itu juga ada yang namanya dikenal dengan Syekh Jangkung. Iya, Syekh Jangkung. Syekh Jangkung itu kan apa? Yang ketopak itu. Tapi kan itu masanya sebelum Wali Songo ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu ada nggak hubungan beliau itu kan kalau kita lihat dari periode? Atau inilah yang katanya Syekh Jangkung itu? Iya, jadi untuk keterikatan mengenai Syekh Jangkung dengan keramat panjang Syekh Ali Akbar itu kalau pribadi jawabnya wallahu alam ya, karena memang tidak ada sumber yang bisa memastikan atau mendekati pada hal itu. Tapi ini menurut secara periodisasi kan kita tahu sebagai orang yang pemerhati sejarah ya, sejarah Islam itu kita ada beberapa periode. Pertama periode Sriwijaya masih Hindu Buddha, lalu periode Kerajaan Palembang kita di bawah Demak, Pajang dan Mataram. Lalu setelah itu kita merdeka menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Lalu masa kolonial Belanda dan masa kemerdekaan, masa kita sekarang. Nah, kalau kulo melihat, artinya jingo bukan melihat ya. Jadi kalau kulo jingo dari fisik lah, jadi fisik makam di lapangan itu besar kemungkinan di masa awal Kerajaan Palembang atau bisa jadi sebelum masa itu. Tapi setelah masa Sriwijaya, karena Sriwijaya itu kan Hindu Buddha ya. Dia makamnya tidak seperti makam Muslim. Nah, di masa Kerajaan Islam Palembang awal itu, artinya ketika kita masih di bawah Mataram, di bawah Jawa, itu memang banyak makam-makam yang secara fisik itu belum sepenuhnya mengarah ke bentuk makam Muslim, seperti menghadap kiblat, seperti juga arahnya yang masih belum rapi dan lain sebagainya. Jadi kalau kulo pribadi itu kemungkinan di masa antara Kerajaan Palembang atau masa sebelumnya itu, karena yang kulo tahu seluruh makam yang di zaman Kerajaan Palembang, apalagi Kesultanan Palembang Darussalam, apalagi masa sekarang itu seluruhnya sudah rapi, baik dari sisi kiblatnya maupun dari sisi ininya kan. Nama itu mungkin. Jadi kita kan galak dengan kata namanya keramat. Iya. Kadang-kadang masyarakat itu kan kalau dengar keramat macam-macam lah pikirannya tentang daerah itu ataupun apa. Nah, di sesi penutup ini, coba pesan dulu sebenarnya sebagaimana kita harus bersikap menghadapi yang namanya satu memandang dalam sisi sejarah dan juga memandang secara sisi syariat memandang makam-makam itu tadi. Iya, jadi saya Imam Dayat ini juga perlu pulau pribadi agak tegas saya agak nekankan terkait hal ini. Tadi Mang Dayat juga mengungkas itu, jadi mohon para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, dari sisi sejarah kita memandang keramat itu merupakan artefak sejarah, artinya dia berupa peninggalan bukti fisik, bukti nyata. Jadi kalau kamu tanya apa dia bukti Kesultanan Palembang Darussalam, keratonnya Lalengit, tinggal bentengnya apa buktinya Masjid Agung itu cuma sih kok masjid beda cak di Jawa itu banyak masjid punya keraton. Apa yang lebih kuat menyatakan itu memang ada makam? Jawabannya makam yang ada di Palembang. Jadi wisata religi Palembang itu sangat kuat. Nah, kita sebagai wong yang pemerhati minat sejarah, pesan kuno, karena itu adalah artefak peninggalan sejarah yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita dan bisa diteliti oleh para pemerhati, para peneliti. Maka tugas kita seluruh elemen, besar kecil, tua muda, lanang tino, bujang gadis, jando, dudo, segala mana ya? Masuk kalau dia masuk wong kita. Yaitu menjaga, melestarikan sebisanya, semampunya peninggalan-peninggalan itu, Mang Dayat. Nah, itu dari kacamata sejarah. Karena ngapu, kalau esok-esok itu ada yang neliti, ada yang ini, bukti itu masih ada. Karena kita kalau dalam kacamata sejarah tidak memandang mistis. Iya, jadi artinya sejarah itu memandang makam-makam ini adalah suatu artefak yang sebagai bukti sumber sejarah. Iya, sebagaimana artefak lainnya, pecah rumah limas, pecah apa itu mana ya? Kamu. Nah, lalu dalam kacamata syariat, kita memandang itu, kalau pribadi sebagai ketua komunitas ziarah Mang Dayat ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita berziarah ke makam, entah itu makam biasa apalagi makam yang keramat. Pertama, kita mengingat kematian Mang Dayat secara syariat, tentu itu. Nah, artinya kapan Mang Dayat jong Palembang kayak kita nih bakal lego. Iya. Kita
kita lagi nunggu kan loh ini. Nunggu kan? Nunggu Gitu. baik. Tinggal malaikat lah kapan nak melanja kayaknya ada. Cuma lanjak nyentak ke? Nah, itu kita ingat kematian nantinya Bang Dayat. Nah, kalau wong galak jarang berziarah, itulah ditakutkan mati Bang Dayat. Nah, itu penting itu. Lalu yang kedua, kita ini sebagai muslim khususnya yang Bang Dayat ya. Kalau yang dia non muslim mungkin itu tadi lebih ke wisata Ya. sejarah ya. Yang sebagai seorang muslim, di samping kita mengingat kematian, kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Ngapa nilai kebaikan Bayat? Kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk mendoakan si ahli kubur. Nah artinya kita dengan mendoakan si ahli kubur itu dengan wasilah doa kita insya Allah dapat rahmat. Kita yang doakan juga insya Allah dapat kebaikan karena kita sudah mendoakan uang. Aku doakan Mang Dayat misal, ya Allah jadikanlah Mang Dayat nih banyak duit, menang ini ngomong itu Dayat. Yo, tapi balik juga ke kamu. tapi jangan begini dua misalnya kan. Lagian ya. Nah itu diambil ke malaikat balik juga ke kita. Artinya kita berbaikan juga. Nah cak itu kayak itu yang kedua. Yang ketiga Bang Dayat ya. Nah dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sebagai wong yang aswaja, makam keramat itu adalah makam dari seorang tokoh yang dulu pernah berjasa terhadap Islam. Entah itu dia ulama, entah dia ngajar ke ilmu-ilmu agama Islam, entah dia umaro, dia yang pernah memimpin Islam, baca sultan-sultan, entah itu juga dia waliullah, atau dia yang dekat dengan Tuhan. Nah, dengan semacam itu kita menjenguk wong-wong semacam itu, baik hidup atau meninggal Nah, tapi kebanyakan biasanya kan wong itu sudah meninggal. Meninggal, jangan kami. Bawa kami, masih itu kating nang lagi kan. Nah, dengan jenguk-jenguk semacam itu, kalau dalam aswaja dalam Sunnah Jamaah, kita itu akan mendapatkan keberkahan, berkat ya. Nah, ngapo? Karena namanya kita deket ke wong berjualan minyak wangi, tentu akan kecipratan minyak wangi. Kita marak ke tukang perang, paling tidak entah abu besi perang itu mulai. Benar. Nah, marak Mang Dayat jadi konten kita Masuk dulu. Jadi kita nih sesuai apa yang kita dekati. Kalau kita dekat dengan wong semacam itu, insya Allah kita kecipratan ibarat nepuk banyu itu Mang Dayat kena lah. Kena kai dewe. Cipratannya itu kena. Nah, macam semacam itu. Mengenai makam-makam ini tadi, nak ada isi, nak ada apa, kalau memang tulisannya Syekh apa, kirim Fatihah. Iya, benar. Artinya, jadi kita tidak perlu banyak perdebatan, yakin alhamdulillah, tidak, sudah. Yo. Karena tetap kita akan mendapatkan kebaikan tadi. Yo. Nah, beda kalau misal kita bicara dengan penelitian agak kritis, sudah. Yo, beda. Tapi kalau konteksnya harus kita dudukkan dulu. Iya, kalau sisi syariat Allah Maha mengetahui. Yo. Jadi macam itu Bang Dayat. Jadi itulah sana dulu obrolan kita mengenai daerah Talang Kramat. Mudah-mudahan ini bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.